Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka pikiran dan hati kami, sehingga firman-Mu boleh kami taruh di dalam pikiran dan hati kami yang terdalam, sehingga firman-Mu itu membuat kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau, karena firman-Mu itulah yang menopang kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan memberkati hamba-Mu dalam persiapannya, supaya nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan, saudara. Melihat firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang pertama, saudaraku, kita akan melihat tema kita tentang komitmen jemaat Filipi. Komitmen ini artinya keterikatan dengan sesuatu untuk dilakukan, dan oleh karena komitmennya maka orang-orang di jemaat Filipi itu melakukan kehendak dari firman Tuhan. Ada 3 hal yang kita soroti dalam pelayanan hari ini. Yang pertama adalah jemaat Filipi memiliki kerinduan dalam pelayanan. Kita baca di dalam ayat 14, ya, Filipi pasal 1 ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara, dalam firman Tuhan ini dijelaskan bahwa jemaat Filipi itu meskipun pada saat itu Rasul Paulus dipenjarakan oleh karena memberitakan firman Tuhan. Nah, jemaat yang mula-mula itu kan jemaat yang begitu susah, ya, dan karena pertumbuhan orang Kristen belum banyak, dan Rasul Paulus harus bekerja keras sebagai rasul bagi orang di luar dari Yahudi, maka dia mendirikan jemaat-jemaat, termasuk jemaat Filipi ini. Dan ketika dipenjarakan, justru orang-orang Filipi bukan ketakutan atau bukan menyerah. Nah, ini rasul aja dipenjarakan, bagaimana dengan kamu? Tetapi rupanya orang-orang Filipi ini justru dengan sangat bersukacita dalam pelayanannya, dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu, malah dia semakin percaya dalam kondisinya itu. Karena apa? Melihat Rasul Paulus di penjara, bukan merasa penderitaannya itu karena berbuat jahat, karena berbuat asusila atau perbuatan dosa, tidak. Tapi Rasul Paulus itu di penjara karena mempertahankan imannya dan juga memberitakan firman yang sudah diterima oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak. Dan saat itu khususnya orang Filipi, ketika Rasul Paulus itu di penjara, justru mereka semakin rindu untuk melayani. Dan itu terlihat ketika Lydia itu, dan dia berasal dari situ dan kemudian dia bersukacita untuk melayani. Bahkan Lydia pedagang ini, dia memberitakan firman Tuhan ke lain tempat. Apolos yang pandai bicara, pandai untuk pidato, tapi dia belum tahu keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus. Dan dialah yang mengajarkan Apolos ini untuk melayani. Jadi
Juga ketika ada hal-hal yang lain ketika ada kepala penjara itu, ketika ada gempa bumi dan kepala penjara kemudian melihat para nabinya termasuk Paulus, mereka khawatir dan bahkan dia ketakutan untuk tanggung jawab ini. Daripada dihukum pancung, lebih baik dia bunuh diri ya. Tapi ketika dia melihat seperti itu, dia mau bunuh diri dengan pedangnya itu, Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu lakukan, aku di sini ya. Dan ketika itu kepala penjara itu bertobat menerima Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, dari hal ini rupanya menjalar ke semua jemaat di sana. Dan jemaat Filipi itu meskipun jemaat yang kecil, tapi mereka memiliki iman yang luar biasa. Dan hal inilah yang dimiliki oleh jemaat Filipi itu. Hendaknya kita pun harusnya menyontoh jemaat Filipi ini. Meskipun kita dalam keadaan yang kecil, tapi iman kita jangan kecil ya. Iman kita harus gede dan harus semakin hari justru semakin tekun untuk beribadah, semakin tekun untuk melakukan hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Semangat, harus berkobar-kobar. Kalau saudara meneliti kata-kata malaikat dan kejadian sampai waktu itu, malaikat itu berkata-kata itu tidak lembek, kata-katanya mesti cepat, pergi ya. Akan ada hukuman, ayo kita lari. Jadi rupanya malaikat itu punya perintah dari Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan itu dengan kecepatan yang luar biasa. Dia ketika Elia itu merasa putus asa, dikejar oleh Jezebel, dia frustasi karena merasa dia sendirian. Nah, malaikat datang dan kasih makan. Ketika kasih makan itu, lalu dia punya kekuatan yang luar biasa. Saya sih kepingin seperti itu ya, dikasih malaikat roti yang dari surga, lalu punya kekuatan yang luar biasa. Ya, Elia yang sudah frustasi itu ketika dia kasih makan oleh malaikat, dia langsung semangat dan berjalan kaki berhari-hari. Wah, luar biasa, makan sekali, berjalan kaki berhari-hari. Wah, itu kan luar biasa. Oke,